Merawat orang tua adalah salah satu bentuk bakti seorang anak. Itu pun masih tak sebanding dengan apa yang mereka berikan pada kita. Membuang orang tua yang sudah lanjut usia merupakan hal yang tidak patut dilakukan bagi siapapun. Namun inilah yang dilakukan di Ubasute, yakni tradisi membuang orang tua di Jepang. Tradisi yang bisa dibilang keji ini diambil dari kisah seorang anak laki-laki yang harus membuang orang tuanya yang lanjut usia di gunung. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian tahu kisah tokoh-tokoh dan tempat-tempat sejarah lainnya. Tradisi membuang orang tua yang sudah lanjut usia atau disebut dengan Ubasute ini diambil dari kisah seorang anak laki-laki dan orang tuanya. Tradisi ini muncul pada zaman Jepang kuno ketika musim gagal panen dan penduduk kekurangan bahan makanan. Disinilah beberapa keluarga melakukan tradisi Ubasute yang kebanyakan dilakukan oleh anak laki-laki. Mereka akan membuang orang tuanya yang sudah lanjut usia untuk menemui ajalnya. Kata Ubasute sendiri berarti pembuangan. Adapun tempat pembuangannya disebut dengan Ubasuteyama atau gunung tempat pembuangan. Ubasuteyama ternyata tidak hanya di gunung. Hutan Aokigahara yang biasanya digunakan untuk bunuh diri juga menjadi tempat Ubasuteyama saat sang anak melakukan tradisi ini kepada orang tuanya. Ubasute memang dikenal sebagai tradisi yang keji dan setiap anak laki-laki akan sedih jika melakukan tradisi ini kepada orang tuanya. Namun alasan melakukan tradisi ini semata untuk mengurangi beban sang anak dan juga mengurangi jatah orang yang harus diberikan makan. Selain itu, orang tua yang sudah lanjut usia dan harus dilakukan tradisi Ubasute dimaksudkan untuk mengantarkannya pada kematian. Ada banyak mitos yang menceritakan asal mula tradisi ini. Salah satunya akibat letusan Gunung Asama di tahun 1783 yang memicu gagal panen dan kelaparan besar sehingga masyarakat di sana harus membuang anggota keluarga mereka yang sudah lansia dan tidak bisa berbuat apa-apa ke gunung untuk mengurangi jumlah orang yang harus diberi makan. Orang tua yang dibawa ke gunung akan ditinggalkan sendirian, bisa dengan perbekalan makanan ataupun tidak. Nantinya orang tua itu akan menemui ajal entah karena mati kelaparan setelah bekal mereka habis, ataupun kedinginan, dehidrasi, dan yang paling mengerikan dimakan oleh binatang buas. Meskipun begitu, tradisi mengerikan ini telah dihapuskan di masa lalu. Ada dua cerita yang menjelaskan mengapa tradisi ini dihapuskan. Kisah pertama bercerita tentang seorang raja dari India yang membenci orang tuanya. Saking bencinya, ia membuat peraturan untuk membuang orang tua yang telah berusia lebih dari 70 tahun ke pengasingan. Orang-orang yang tidak mau mengikuti peraturan raja akan dihukum berat dan mau tidak mau mereka mengikuti perintah raja. Namun salah satu menteri raja sangat mencintai ibunya sehingga ia menggali ruang rahasia di rumahnya dan menyembunyikan ibunya yang berusia 70 tahun. Hingga suatu hari penguasa kerajaan tetangga mengirimkan teka-teki berupa 2 ekor kuda identik pada raja.
Raja diberikan kesempatan 1 kali menebak untuk mencari tahu yang mana induk kuda dan yang mana anaknya. Apabila raja gagal menjawab, maka kerajaannya akan diserang. Raja yang merasa daerah kekuasaannya terancam meminta nasihat dari pendeta dan para menteri. Mendengar permintaan raja, kemudian salah seorang menteri memohon izin untuk mencari tahu arti teka-teki tersebut pada seseorang yang ia kenal. Ia pun mencari tahu jawabannya dari sang ibu. Sang ibu lalu menyuruh anaknya itu untuk memberikan kedua kuda itu rumput. Sang menteri kemudian kembali sambil membawa rumput dan memberikannya kepada 2 kuda tadi. Saat diberikan, salah satu kuda mundur dan membiarkan kuda satunya untuk memakan rumput tersebut. Sang menteri pun memberitahu raja bahwa kuda yang mundur merupakan induknya. Jawaban ini ternyata benar, dan sang raja menjadi sekutu dengan penguasa tetangga. Raja yang terkesan kemudian menanyakan sang menteri kenapa ia bisa mengetahui hal tersebut. Sang menteri lantas menceritakan kebenarannya bahwa ia menyembunyikan ibunya dan sang ibu yang memberitahukan jawabannya. Orang tua selalu mendahulukan anaknya dan tidak akan membiarkannya kelaparan. Mendengar jawaban ini, sang raja sadar dan menghapus tradisi pembuangan orang tua. Cerita kedua menceritakan seorang pria yang tengah membuang ibunya yang sudah tua. Di sepanjang perjalanan, sang ibu yang digendong mematahkan ranting dari keranjang yang ia bawa. Dan ketika sang ibu diletakkan di tengah hutan, ia berpisah dengan anaknya dan berkata, "Ikutilah jejak ranting yang kupatahkan agar kamu bisa pulang dan membawa keranjang ini, dan lakukan hal yang sama saat kau membuang ayahmu." Jawaban ini membuat sang anak tidak kuasa menahan air mata dan memutuskan untuk membawa kembali ibunya pulang ke rumah. Meskipun tahu akan dibuang, sang ibu masih tetap memikirkan keselamatan anaknya. Sejak peristiwa tersebut, tradisi pembuangan orang tua menghilang. Meskipun tidak diketahui kebenaran dari cerita rakyat ini, ada banyak kabar yang mengatakan ritual ubasute sedang dihidupkan kembali di Jepang modern. Meskipun dalam bentuk sedikit berbeda. Sudah beberapa kali terjadi kasus pembuangan lansia di kota Jepang yang berhasil tertangkap. Pada 2018 lalu, seorang wanita bernama Ritsuko Tanaka ditangkap polisi karena membuang ayahnya yang menderita Alzheimer di stasiun layanan jalan tol karena tidak mampu mengurus ayahnya. Lalu di tahun 2015 dilaporkan seorang pria bernama Katsuo Kurokawa membuang kakaknya yang bernama Sachiko ke lereng gunung prefektur Chiba di tahun 2011 karena tak mampu membiayai hidupnya. Sachiko kemudian diperkirakan tewas di sungai Obitsu tak lama setelah ditinggal sang adik. Didorong oleh kemiskinan, semakin banyak orang mengirim lansia dari keluarganya ke rumah sakit dan kantor amal sehingga mereka dapat diadopsi. Hal ini dilakukan lantaran jumlah lansia di Jepang yang terus meningkat diiringi dengan menurunnya tingkat kesuburan dan lambatnya pertumbuhan ekonomi, sehingga ada kemungkinan bahwa praktik ini akan menjadi lebih umum di masa depan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama kepada orang tua kalian? Sekian pembahasan kita di video kali ini mengenai tradisi kuno Jepang yaitu ubasute. Kiranya pembahasan kali ini menyadarkan kita untuk lebih menyayangi, memperhatikan orang tua kita, karena seberapa besar pun yang dapat kita berikan kepada orang tua, tidak dapat membalas semua pengorbanan yang telah mereka lakukan terhadap kita. Terima kasih sudah mengikuti video ini, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya. Sampai jumpa.